Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Masih di tengah pandemi, puji dan syukur kita naikkan. Kalau kita semua jemaat yang ada di gereja IFJF ini masih boleh beribadah di rumah masing-masing, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, amin. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan tidak hadir hanya di gereja saja, tapi dimanapun kita beribadah saat ini, di rumah kita masing-masing Tuhan hadir, amin. Sebelum ibadah kita mulai, saya minta untuk semua jemaat yang ada di rumah kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan Kau masih mempercayakan kami untuk sama-sama datang menyembah, memuji Engkau di tempat kami masing-masing Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh mempercayakan kami nafas kehidupan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk itu semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama memuji, memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami percaya urapan-Mu ada di tempat kami, karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun kami berada, Tuhan Kau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang ada di rumah sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita mau menaikkan pujian yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah semua jemaat boleh sama-sama ikut bertepuk tangan. Firman-Mu terangku
jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mau masuk dalam hadirat yang lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan lebih lagi. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun itu. Tanpa Tuhan kita tidak memiliki kuasa apapun. Tetapi dengan Tuhan kita boleh percaya bahwa kuasanya menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku. Amin. Kau perlindunganku. Haleluya. Kala terjatuh dan tersungkur, tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah hidupku, ku yakin Kau kan besertaku. Kau perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, perlindunganku, gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku Tuhan. Hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Katakan, teguh ku berdiri. Nyatakan dengan imanmu.
Yesus yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Yes, Lord. Haleluya. Bermegah di dalam nama-Mu, ku datang sujud di kaki-Mu. Terlebih indah ku berada bersama Yesus selamanya. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Nyanyikan, agungkan Tuhan. Ya Yesusku, pujaanku segenap hidupku. Amin. Menyembahmu, Jesus. Mari kita sama-sama nyanyikan. Hatiku nyatakan setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Benar Yesus, benar Tuhan. Jiwaku, amin, hauskan hadir-Mu. Jamah kami Tuhan, Kau jamah hatiku, roh tubuh. Oh, puaskan kami, dahaga jiwaku. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, ya Yesusku. Oh, pujaanku. My Jesus, ya Yesusku. Pujaanku segenap hidupku. Ambil waktumu dengan sikap hormat. Nyatakan di tempatmu berada sekarang. Angkat tanganmu, sembah Tuhan kita. Oh, agungkan Tuhan. Tinggikan Dia
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan, keagungan kami persembahkan hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau terus percaya dan berpegang teguh Tuhan pada setiap janji-Mu dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu, umat yang telah Engkau pilih sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Yesus, mari Roh Kudus, mari Tuhan, Kau terus bekerja Tuhan pada setiap kami umat-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menyingkapkan apa yang melalui hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biar setiap kami mengerti Tuhan apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari semua jemaat yang ada di rumah, sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita barusan saja telah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kiranya Allah disenangkan oleh pujian penyembahan kita di hari Minggu ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 6. Ini berbicara tentang iman yang diwariskan. Saudara, hidup kita ini di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Di dalam nyanyian Musa dikatakan demikian di Mazmur 90. Apa yang kita akan isi waktu selama 70 sampai 80 tahun ini? Kalau kita saat ini usianya 50, 30 tahun mungkin maksimal, apa yang kita isi dan apa yang akan kita berikan kepada dunia ini, apa yang kita akan berikan kepada anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang di sekitar kita, supaya ini semua bisa berdampak mengubahkan keadaan di dunia ini. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya akan berbicara tentang apa sih yang harus diwariskan kepada anak-anak kita, kepada dunia ini, di dalam melalui kehidupan kita. Apa yang akan kita wariskan? Apakah harta kekayaan atau sesuatu yang bernilai kekal? Tentu keduanya memiliki arti, saudara. Warisan harta itu penting, tetapi yang paling utama adalah, saya percaya, adalah nilai-nilai kehidupan yang baik, nilai-nilai kerajaan Allah. Karena kita mengetahui, saudara, kalau kita memiliki anak, kita mewariskan harta mungkin yang banyak, tetapi ketika nilai-nilai kehidupan sendiri itu tidak diwariskan, tidak diajarkan kepada anak-anak kita, mereka tidak akan bisa meneruskan warisan itu, mengelola warisan itu. Atau mungkin mereka kehidupannya akan tidak mengenal Tuhan, akan tidak memiliki arti buat dunia ini ketika nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai kerajaan Allah tidak disampaikan, tidak diajarkan, dan tidak kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita semua akan meninggalkan baik atau buruk warisan itu. Tentu saudara, yang baik dan buruk itu saudara tergantung daripada apa yang kita berikan kepada dunia ini. Kita akan dikenang kelak oleh banyak orang
dikenang sebagai orang yang memang berperilaku baik atau berperilaku buruk, meninggalkan hal-hal yang baik atau meninggalkan hal-hal yang buruk. Saudara, seorang pemuda kaya datang menghampiri Yesus di Matius 19. Dia mengatakan menanyakan tentang bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal kepada Yesus. Yesus menjawab, dia mengatakan supaya anak muda ini menuruti 10 perintah Tuhan tentang mengasihi Allah, tentang mengasihi sesama. Anak muda ini mengatakan semuanya telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang, dikatakan demikian. Lalu Yesus mengatakan begini, bahwa jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara mendengar ini, anak muda ini tentu langsung merasa kecewa, merasa bingung karena dia merasa tidak mungkin untuk dia menjual harta yang dia miliki. Tapi kita melihat di sini saudara, bahwa Yesus ingin supaya setiap orang kita, saudara dan saya, memiliki hal-hal yang kekal. Bukan hanya sekedar hal-hal yang sementara atau harta-harta kekayaan, saudara. Mewariskan kekayaan kepada keturunan kita tanpa memberikan nilai-nilai kehidupan atau nilai-nilai kerajaan Allah, tentu saya katakan saudara, akan menghancurkan anak-anak kita atau keturunan kita. Saya dalam hidup saya sebagai orang tua, konsentrasi saya adalah saudara di dalam mendidik anak-anak saya, mengajarkan mereka untuk mereka memiliki karakter Kristus, untuk mereka membangun karakternya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Saya percaya kalau mereka menjadi orang yang kuat, memiliki nilai-nilai kehidupan, memiliki nilai-nilai kehidupan kerajaan Allah, saudara, karakter itu akan membawa dia kepada kehidupan yang sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, saudara, saya ajarkan, mereka tidak akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan itu. Kehidupan mereka akan hancur mungkin tanpa pengenalan akan Tuhan, hidup sembarangan, dan yang memberikan lagi kemungkinan mereka akan binasa tanpa mengenal Tuhan, atau hidup mati nanti tidak mengenal Tuhan. Nah, saya ingin menyampaikan saudara, ada seorang kaya, orang terkaya dari Rusia, namanya Mikhail Friedman. Dia adalah salah seorang pendiri Genesis Philanthropy Group. Dia menyatakan tentang rencananya untuk tidak mewariskan sedikit pun, katanya, atau tidak mewariskan sedikit pun dari hartanya itu kepada anak-anaknya. Miliarder ini, orang terkaya ini, Mikhail Friedman ini mempunyai 4 anak. Dia berencana untuk menyumbangkan hartanya itu kepada anak. Dia mengatakan begini, bahwa saya bukan seorang yang senang berbicara di depan umum, tapi dapat dipastikan saya akan memberikan seluruh kekayaan saya untuk amal. Saya tak berencana mentransfer seluruh uang saya untuk anak-anak. Menurut keyakinan saya, katanya, sang penerus atau anak-anak saya akan lebih baik hidup tanpa harta warisan, sebab saat meninggal harta itu tak ikut serta dibawanya. Dia selanjutnya mengatakan begini, ini menarik. Selalu ada yang lebih berharga dibandingkan uang, tanah, gelar, atau harta. Selalu ada yang lebih berharga dibandingkan uang, tanah, gelar, atau harta. Kalau kita memiliki karakter yang baik, saudara, kita bisa mengelola kehidupan kita, anak-anak kita bisa mengelola kehidupannya, dan kehidupan yang dia kelola itu, saudara, karakter yang dia miliki itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau Alkitab mengatakan, saudara, bahwa berkat itu ada di atas kepala orang benar. Jadi betapa pentingnya kita, saudara, kepada anak-anak kita
untuk menanamkan, mewariskan bukan hanya kekayaan saja, tapi adalah hal-hal atau nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kerajaan Allah kepada mereka. Sehingga saudara, seperti Amsal katakan, berkat ada di atas orang benar. Ketika anak-anak kita, keturunan kita mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara, dia akan menjadi orang benar. Dan Tuhan akan memberkati orang benar itu. Nah, saudara, kita belajar, saudara, dalam membangun karakter atau membangun atau mewariskan karakter-karakter kerajaan kepada anak-anak. Itu dimulai tentu dari rumah kita, dari keluarga kita. Abraham di dalam Kejadian 14 ketika keponakannya bernama Lot itu diculik, saudara, oleh musuh. Dia di situ dikatakan bahwa dia bersama 318 orang yang terlatih, yang lahir di rumahnya, itu pergi untuk membebaskan Lot dan berhasil. Jadi saudara, sekolah karakter, sekolah untuk anak-anak ya, yang akan kita wariskan kepada mereka, yang terbaik itu adalah ada di rumah kita. Nah, saya ingin mengajak kita sama-sama kembali melihat buka di 2 Timotius 1. Ayatnya yang pertama, 2 Timotius 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara perhatikan di Alkitab saudara masing-masing. Dikatakan begini, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati murni, yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku, dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, sebab aku teringat kepada imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin juga hidup dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, di sini saudara kita melihat bahwa Efesus ini seorang anak muda, dia menggembalakan jemaat di Efesus. Timotius ini ada seorang anak muda yang menggembalakan di Efesus, saudara. Dia memiliki perilaku karakter yang luar biasa. Nah, Paulus sangat mempercayai anak rohaninya ini. Nah, yang membuat dia percaya, saudara, kalau melihat perilaku ini dikatakan oleh Paulus, karena dia mengatakan bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus. Jadi Timotius memiliki iman yang tulus, yang diwarisi dari neneknya Lois dan kemudian dari Eunike ibunya. Jadi betapa kita melihat di sini, saudara, bahwa seperti Abraham melatih anggota keluarganya, demikian juga saudara nenek Lois ini, saudara, dia mendidik anaknya Eunike dan Eunike mendidik anaknya Timotius, sehingga Timotius ini memiliki karakter kerajaan Allah. Dia memiliki iman yang tulus. Nah, betapa bahagianya kalau kita, saudara dan saya, memiliki anak dan memiliki anak yang memiliki iman yang tulus, memiliki karakter kerajaan Allah, memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa, memiliki hal-hal yang berarti, yang berguna buat banyak orang. Itu tentu adalah harapan kita, saudara dan saya. Dan tentu saja, saudara, kalau kita memiliki harapan ini, mari saudara, kita membangun keluarga kita ini dengan yang sesuai dengan firman Tuhan.
Tadi saya katakan di permulaan, saya mengatakan bahwa kita saudara dan saya sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh, yang dikatakan dalam nyanyian Musa, bahwa umur kita itu 70 sampai 80 tahun. Nah, sisa waktu ini saudara, mari kita pergunakan untuk mendidik anak-anak kita tentang takut akan Tuhan, agar mereka bisa memberikan dampak di tengah-tengah keluarga kita. Jadi jelas, kembali saya mau katakan saudara, semua itu harus dimulai dari rumah. Dari rumah harus dimulai dari setiap kita saudara dan saya sebagai orang tua. Jadi jelas, paling pertama, hal yang paling utama itu adalah kita sebagai orang tua memiliki relationship dengan Tuhan yang baik. Setelah itu, anak-anak kita akan melihat bagaimana kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan itu akan terwarisi. Jadi warisan itu bukan hanya sekedar informasi atau kata-kata nasihat yang disampaikan, tapi anak-anak mendapatkan warisan itu saudara dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi saudara, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan atau warisan atau membangun karakter Kristen yang baik itu harus dimulai dari rumah. Bukan di sekolah, bukan di tempat lain. Paling utama adalah di rumah. Saudara, saya akan bacakan Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini: betapa diberkatinya orang yang takut akan Tuhan, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan menjadi perkasa di bumi. Generasi orang benar akan diberkati. Saudara, ketika kita sebagai orang tua memiliki relationship yang baik dengan Tuhan, kita memiliki rasa takut akan Tuhan, mentaati Dia, mengasihi Dia, saudara, dan menyukai perintah-perintahnya, dikatakan dalam Mazmur 112, keturunan kita akan menjadi perkasa, akan diberkati oleh Tuhan. Generasi orang benar akan diberkati. Jadi hal pertama saudara, di dalam kita membangun karakter, apa sih yang harus kita wariskan kepada keturunan kita? Bangun karakter. Lalu ya, wariskan iman itu. Jadi mewarisi iman itu bukan otomatis, sekali lagi saya sampaikan, karena kita orang tua Kristen, anak akan menjadi Kristen. Tidak demikian, saudara. Tapi mewarisi iman itu adalah praktek kehidupan kita bersama Tuhan. Tadi ketika Yesus ditanya oleh seorang anak muda, saudara, Yesus menjawab, dia mengutip dari Ulangan 6 ayatnya 1 sampai 4. Dia mengutip tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini dikenal dengan nama Shema Yisrael. Dengarlah Israel. Nah saudara, Shema Israel itu tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu saudara. Ada artikel mengatakan begini, karena begitu berharganya kata-kata itu saudara. Kata-kata itu ditulis di dalam gulungan kecil, digulung dan dimasukkan ke dalam satu wadah kecil yang disebut mezuzah. Sehingga di dalam kotak kecil itu nanti akan disimpan, diletakkan di pintu atau di tempat-tempat yang lain. Agar apa? Agar supaya anak-anak itu mengingat. Jadi tujuannya saudara, supaya seisi rumah itu mengingat bahwa hal yang paling utama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi mari kita wariskan iman ini. Dengan cara apa? Dengan mari kita ajarkan anak-anak untuk mengasihi Allah. Ya. Amsal 7 ayat yang pertama, saya bacakan versinya The Message. Dikatakan begini, start with God. The first step in learning is bowing down to God. Mulailah dengan Tuhan. Jadi ketika kita mau saudara mengasihi Tuhan, belajar membangun karakter Kristus, karakter Kristen, karakter kerajaan Allah, mulailah dengan Tuhan. Dan langkah pertamanya dalam belajar adalah bersujud kepada Tuhan. Maksudnya adalah kita betul-betul belajar mewariskan iman kita
kepada anak-anak untuk mereka itu betul-betul menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Selanjutnya ada dasar-dasar kekristenan yang harus kita ajarkan. Ini berbicara tentang siapa Yesus. Dan itu harus dimulai dari sejak saudara usia anak-anak ini, saudara, mungkin masih dini, kita harus ajarkan siapa tuh Yesus itu. Walaupun mungkin mereka agak lambat, ya terbatas di dalam memahaminya, tapi kita sebagai orang tua harus terus menerus. Kalau kita melihat di Ulangan 6 dikatakan pada saat kita makan, pada saat kita berpergian, pada saat kita ada di ruang di mana, saudara, terus nasihat itu dikatakan, disampaikan kepada anak-anak. Tentang apa? Tentang mengasihi Allah, menghormati Allah, mengasihi sesama. Jadi ini harus kita ajarkan, saudara, di tengah-tengah keluarga kita. Dasar-dasar atau fondasi-fondasi tentang kekristenan, saudara, kita ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepada mereka membaca firman Tuhan. Ajarkan kepada mereka untuk merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, anggota kids di IFJM sekarang sudah belajar mereka membaca firman Tuhan setiap hari satu pasal. Luar biasa. Dan mereka laporkan. Terima kasih untuk Yohana sebagai koordinator sekolah minggu. Mengajarkan itu kepada anak-anak. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Tapi kebiasaan itu harus dibangun sejak anak-anak, sehingga di satu kelak di masa dewasa nanti, saudara, mereka teringat untuk membaca firman Tuhan. Nanti waktu berjalan mereka akan bertanya tentang firman Tuhan kepada kita orang tuanya, apa yang dimaksud itu. Nah, pada saat pertanyaan disampaikan itu, tugas kita untuk menjawab. Jadi betul-betul kita pun harus sedikitnya menguasai kebenaran firman Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk menghormati Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk mentaati firman Tuhan. Kita bangun karakter anak-anak kita untuk memiliki karakter ilahi, saudara. Kita hidup, saudara, kalau 2 Timotius 3 dikatakan tentang ada masa sukar yang akan terjadi di zaman akhir ini. Di mana, saudara, orang tidak peduli agama lagi. Karakter yang baik sudah tidak dipedulikan lagi. Moral itu sudah tidak dipedulikan lagi. Kemarin satu kisah yang mengerikan sekali di satu daerah di Jawa Timur, saudara. Ada satu pasang anak remaja melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah taman, saudara. Di taman umum melakukan hal itu. Moral sudah tidak diperhatikan. Yang dituruti adalah hawa nafsu. Betapa mengerikannya. Kita tidak mau anak-anak kita sampai melakukan demikian. Jadi, saudara, tugas kita lah sebagai orang tua untuk membangun itu, mewariskan roh iman kepada anak-anak kita, saudara. Jangan kita sebagai orang tua, saudara, kita bisa tidur nyenyak, sementara mungkin kita telah berbohong kepada pasangan kita. Kita bisa tidur nyenyak, sementara tadi siangnya kita mungkin menipu orang, membohongi orang. Yang mengerikan lagi, saudara, kita sepertinya terlihat sebagai orang Kristen yang baik-baik saja. Padahal, saudara, menipu menjadi bagian kita di siang hari kita lakukan, saudara. Nah, hal ini tidak baik, tidak benar, saudara. Ingat, saudara, hal-hal yang kita lakukan sekalipun anak kita tidak lihat, tapi itu akan dirasakan. Kenapa? Karena sadar tidak sadar, itu akan kita lakukan juga di tengah-tengah rumah. Dan itu akan dirasakan untuk seisi rumah. Dan anak-anak kita akan mewarisi hal yang buruk. Tentu itu tidak kita harapkan. Jadi mari kita bangun anak-anak kita dengan moral yang baik, dengan etika yang baik, dengan perilaku yang baik, supaya mereka memiliki karakter kerajaan Allah. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Di sini kita melihat, saudara, Petrus menulis supaya jemaat yang dia gembalakan itu, orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi yang ada di perantauan, supaya mereka membangun di atas iman itu kebajikan tentang pengetahuan.
Kita lihat Petrus menginginkan supaya setiap orang yang digembalakan itu memiliki karakter yang baik. Saya ingin bacakan saudara, ada satu artikel dikatakan begini. Kita sangat menghargai reputasi, tetapi ada perbedaan yang besar antara karakter dan reputasi. Ini ditulis, saya kutip dari tulisannya William Hershey Davis. Dikatakan begini, reputasi adalah seperti apa yang Anda seharusnya, karakter adalah diri Anda. Ya. Kalau reputasi itu pencapaian, apa yang kita kerjakan, karakter adalah diri Anda. Reputasi adalah apa yang Anda miliki ketika Anda datang ke komunitas baru. Karakter adalah apa yang Anda miliki saat Anda pergi. Reputasi dibuat dalam sekejap, karakter dibangun seumur hidup. Dan itu tidak terungkap dalam setahun, dikatakan demikian. Reputasi membuat Anda kaya atau miskin. Karakter membuat Anda bahagia atau sengsara. Reputasi adalah apa yang dikatakan orang tentang Anda di batu nisan Anda. Karakter adalah apa yang malaikat katakan tentang Anda di hadapan tahta Tuhan. Reputasi Anda sesuai dengan pendapat orang, karakter Anda adalah apa yang Tuhan tahu tentang Anda. Jadi saudara, kalau kita melihat, tadi ada kutipan dikatakan bahwa reputasi bisa dibangun, bisa didapatkan dalam sekejap. Tapi karakter itu terus menerus seumur hidup, saudara. Karakter inilah yang akan membawa kita terus naik, tidak turun. Karakter Anda, karakter kita, karakter saudara, karakter anak-anak kita, saudara, kelak itu akan mempengaruhi generasi yang akan datang. Jadi tentu kita sebagai orang percaya yang dikatakan Tuhan sebagai terang dunia, ini berbicara tentang berdampaklah di tengah-tengah dunia. Jadi harus dimulai dari kita sebagai orang tua, bangun karakter kita. Baru wariskan itu kepada anak-anak, supaya anak-anak ini memberikan dampak pada dunia ini. Dan ketika mereka memiliki keturunan, mereka pun akan memiliki keturunan yang berdampak, memiliki karakter kerajaan Allah. Seperti saudara yang Paulus katakan kepada Timotius, bahwa dia kagum dengan imannya Timotius yang tulus, yang dikatakan yang mula-mula ada pada nenek Lois dan juga kepada ibumu, yang ada juga pada ibumu Eunike. Saudara, wariskan iman. Wariskan iman kepada anak-anak kita. Siapa Kristus? Wariskan. Sampaikan, ajarkan kepada mereka. Keselamatan itu di dalam dunia ini hanya ada satu, hanya di dalam nama Yesus saja. Tidak ada di dalam nama lain. Hanya di dalam nama Yesus. Baru selanjutnya, saudara, sampaikan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Tentang iman. Agar mereka hidup bergantung kepada Tuhan. Agar mereka betul-betul hidup bukan mengandalkan kekuatan. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jangan bersandar kepada pikiranmu, kepada kekuatanmu. Harus bersandar kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya diberkati. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan hidupnya diberkati. Ajarkan tentang kehidupan yang sederhana, tentang kemurnian. Saudara, supaya mereka memiliki ketulusan dalam ikut Tuhan. Memiliki ketulusan dalam ikut Tuhan. Selanjutnya, ajarkan mereka bahwa ketika mereka menjadi orang percaya, mereka harus berani memikul salib. Mereka harus berbeda di tengah-tengah dunia. Mereka harus betul-betul tetap ada di dalam jalan yang benar. Ajarkan mereka untuk mengasihi Tuhan. Ajarkan mereka kejujuran. Ini harus dimulai dari kita, saudara. Jangan biarkan, jangan izinkan sedikit pun, saudara, kompromi kita wariskan kepada mereka. Ajarkan mereka kerendahan hati. Ajarkan mereka supaya tetap mereka bersuka cita senantiasa. Ajarkan mereka untuk memberikan apresiasi kepada orang lain yang berhasil. Ajarkan mereka, saudara, untuk segala ambisi mereka. Perhatikan, segala ambisi mereka, segala pencapaian-pencapaian yang mereka harapkan itu supaya diserahkan
kepada Tuhan. Supaya betul-betul keturunan kita, anak-anak kita itu memiliki karakter kerajaan Allah. Karena tujuannya kita ada di dalam dunia ini supaya dunia ini mengalami dampak dari kehidupan kita. Selanjutnya saudara, apa yang kita wariskan? Tadi yang pertama itu adalah iman yang kita harus wariskan. Selanjutnya adalah kehidupan doa. Mari saudara, kembali saya ingin mengingatkan kita semua sebagai jemaat IFJF Cimahi. Bangun mesbah keluarga di tengah-tengah rumah ini. Bangun, ajarkan mereka untuk berdoa. Bagaimana cara mengajarkannya? Bukan cara mengajarkan kata demi kata, tapi kehidupan doa kita betul-betul supaya diimpartasikan kepada mereka. Di dalam mesbah keluarga, kita ajarkan anak-anak itu untuk berseru kepada Tuhan. Ajarkan anak-anak itu untuk bersyafaat untuk bangsa. Ajarkan anak-anak untuk bersyafaat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Seperti yang ditulis oleh Paulus 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Yang selanjutnya dikatakan ayat keempat, yang menghendaki semua orang diselamatkan. Yang ternyata berawal dari doa. Ajarkan mereka. Di family altar, di mesbah keluarga, kita bisa berdiskusi dengan anak-anak kita. Di situ kita bisa mewariskan iman. Kita bisa mendiskusikan firman Tuhan. Kita bisa mendiskusikan tentang apa yang harus kita doakan. Saya percaya mesbah keluarga itu akan semakin mempererat hubungan kita. Relationship terus terjadi antara kita, anak-anak, dengan orang tua. Anak-anak akan melihat, anak-anak akan menerima impartasi doa dari kita, impartasi roh dari kita. Sehingga kelak saudara, saya percaya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Bangun mesbah keluarga dulu. Wariskan kehidupan doa kepada anak-anak kita. Wariskan iman, wariskan kehidupan doa. Selanjutnya saudara, saya ingin menyampaikan di tengah dunia ini saudara, yang semakin jahat dikatakan oleh firman Tuhan, semakin buruk keadaan. Orang-orang semakin tidak peduli dengan sesama. Seperti saudara yang Tuhan ajarkan tentang bagaimana kita supaya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Demikian juga kita saudara dan saya harus mengajarkan untuk anak-anak kita memiliki empati. Bukan hanya sekedar simpati kepada orang-orang lain. Karena banyak orang kekurangan yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan mungkin nasihat. Banyak hal yang membutuhkan bantuan. Bangun anak-anak kita, saudara, supaya mereka itu memiliki empati, bukan hanya simpati saja. Supaya mereka tidak hanya konsentrasinya kepada dirinya sendiri. Supaya egonya itu bisa semakin dikurangi. Kepedulian akan orang lain semakin nyata di dalam kehidupan anak-anak kita. Ajarkan mereka bahwa kita hidup bukan sendiri saja di dunia. Bahwa ada orang lain yang perlu pertolongan kita. Ada orang lain yang harus ditolong oleh kita. Matius 9 ayat 36. Ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, dikatakan begini, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Demikian juga kita saudara dan saya. Ajarkan kepada anak-anak tentang belas kasihan, tentang empati, supaya mereka memiliki hati yang mau menolong. Bukan apatis, bukan acuh tak acuh ketika melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ini harus dibangun, ini harus diwariskan. Kalau diwariskan bentuk itu semua harus ada dulu di dalam kita, saudara. Ketika kita berdoa, saudara, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki hati yang penuh belas kasihan, kita juga saudara jangan lupa saudara, ketika kita mengajar mereka, kita juga minta kepada Tuhan supaya anak-anak ini memiliki tujuan, arah dan misi yang telah disiapkan oleh Tuhan. Mau tidak mau saudara, anak-anak kita harus mengerti tentang tujuan Allah.
Mereka harus mengerti bahwa mereka ada di dunia itu, mereka masuk kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Allah menginginkan, menyiapkan kepada mereka hal-hal untuk dilakukan oleh mereka. Karena itu tujuan panggilan Allah kepada anak-anak kita juga, seperti kepada kita. Arahkan mereka, saudara, supaya mereka mengikuti apa petunjuk-petunjuk Alkitab atau firman Tuhan. Supaya langkah-langkah mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, ingatkan mereka, ajarkan mereka, wariskan mereka untuk mereka memiliki hati misi, hati yang peduli kepada jiwa-jiwa, saudara. Kembali, semua itu harus dimulai dari kita. Mereka ini adalah calon-calon pembawa pesan yang diterima dari kita untuk mereka sampaikan kelak, saudara, di masanya mereka atau di generasinya mereka kelak. Jadi saudara, kita, saudara dan saya betul-betul harus membuat diri kita sebagai orang tua yang menunjukkan kekuatan rohani yang luar biasa, yang memiliki kasih Allah. Kita jangan sebaliknya, jangan membuat anak-anak kita malah menjadi gusar, menjadi patah semangat sehingga mereka putus asa. Kita harus membangun kehidupan mereka supaya memiliki karakter yang kuat, karakter kerajaan Allah, yang memiliki iman yang kuat, iman yang tulus, yang mereka dapatkan dari kita, saudara dan saya. Mereka memiliki, saudara, keyakinan yang kuat karena iman mereka, karena mereka hidup betul-betul bergantung kepada Tuhan. Mereka terus dilatih oleh kita, saudara. Mereka memiliki karakter yang kuat, saudara, karena mereka, saudara, betul-betul tahu ketika mereka sebagai orang percaya, memikul salib itu adalah bagian di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Mereka terus belajar untuk mengasihi Tuhan, kejujuran, tidak ada kompromi, tidak ada kata bohong. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu betul-betul harus kita ajarkan tentang iman itu, saudara. Mereka supaya mereka juga saudara, kita ajarkan untuk memiliki kerendahan hati. Mereka betul-betul memiliki sikap yang senantiasa mengapresiasi kepada orang lain yang lebih baik. Mereka diajarkan oleh kita, saudara, tentang ambisi dan cita-cita mereka itu betul-betul diserahkan kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, saudara. Ada satu kisah, saudara, sebelum saya akhiri ini, saudara. Kita melihatnya ada kisah yang luar biasa. Dikatakan begini. Ini kisah tentang dua orang, ya. Ini hasil penelitian seorang sarjana bernama Benjamin B. Warfield, yang dari Princeton, Amerika Serikat, saudara. Dia meneliti tentang dua keluarga. Yang pertama bernama Jonathan Edwards. Ya, mereka ini lahir di sekitar antara tahun awal-awal tahun 1700-an. Mereka adalah pasangan suami istri yang mengasihi Tuhan, ya, yang meninggalkan warisan yang luar biasa kepada keturunannya. Nah, nanti kita akan melihat. Jadi pasangan ini menerima panggilan Tuhan untuk menjadi seorang pendeta, menggembalakan sebuah gereja. Jadi dia merintis satu gereja kecil, saudara. Ya, Jonathan Edwards beserta istrinya itu menulis banyak buku, khotbah-khotbah, buku doa dan sebagainya, saudara. Kehidupan mereka itu mempengaruhi awal kebangkitan atau pembangunan rohani yang luar biasa di Amerika. Mereka memiliki keturunan 11 anak. Ya, dikatakan dalam artikel ini nama istrinya adalah Sarah. Dia adalah seorang mitra pelayanan suaminya. Pasangan ini sering mendiskusikan tentang pelayanan, mendiskusikan tentang cara bagaimana mengasihi Tuhan, saudara. Dan itu dilihat sama anak-anak, 11 anaknya ini. Saudara, pada saat anak-anaknya mulai dewasa, anak-anak itu diajak bersama-sama untuk berdiskusi tentang pelayanan, tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, hasilnya, saudara, dikatakan begini dari penelitian Benjamin Warfield ini, dikatakan begini. Jonathan Edwards
mempunyai 1.000 lebih keturunan. Ya, Jonathan Edward ini hamba Tuhan. Dari keturunan ini ada 13 orang yang menjadi rektor, ada 65 orang menjadi profesor, 100 orang menjadi pendeta, 3 orang terpilih sebagai senat atau anggota DPR di Amerika Serikat, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 60 orang menjadi penulis terkenal, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemukasya masyarakat, termasuk katanya menjadi gubernur. Jadi ada 80 orang. 1 orang wakil presiden AS, 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 menjadi wapres AS, sudah tadi saya sudah sampaikan, saudara. Dan ada satu orang katanya menjadi istri presiden AS, 1 orang penilik keuangan Amerika Serikat. Dikatakan dalam artikel itu tidak ada keturunannya yang merugikan negara, semuanya memberikan keuntungan. Ini yang diteliti oleh Benjamin Warfield itu, saudara, tentang kehidupan Jonathan sampai dengan keturunannya. Nah, satu orang lagi yang diteliti sebagai perbandingan, saudara, namanya Max Jukes, adalah orang yang sejaman dengan Jonathan Edwards. Max Jukes adalah seorang ateis, seorang yang tidak takut akan Tuhan, menikahi seorang perempuan yang sama, yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak percaya firman Tuhan. Mereka tidak pernah ke gereja. Mereka tinggal di New York, ya. Dikatakan begini, mereka ini tidak pernah ke gereja dan juga tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk datang ke gereja, sekalipun mereka menginginkan. Max Jukes seorang pemabuk, sehingga karena dia mabuk, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang tetap. Kebiasaan mabuk ini membuatnya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya. Hanya sedikit sekali waktu yang ia luangkan untuk mengasihi istri dan anak-anaknya. Max Jukes menurut penelitian mempunyai 540 keturunan. 310 mati sebagai pengemis. 150 orang pernah masuk penjara dengan berbagai kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara katanya rata-rata di atas 13 tahun. 7 diantaranya adalah pembunuh. 100 orang lebih adalah pemabuk. Banyak juga keturunannya wanita itu yang menjadi wanita yang tidak baik katanya. Keturunan dari Max Jukes ini telah merugikan negara katanya 1,25 juta dolar atau sebesar sekitar 12 miliar rupiah. Keluarga Jukes telah merugikan pemerintah Amerika Serikat lebih dari, seperti tadi itu, keluarga Jukes ini telah merugikan negara $500,000 untuk merehabilitasi mereka. Artinya mereka bukan saja tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada mereka, namun betul-betul merugikan negara. Kita melihat 2 keluarga, saudara. Yang pertama yang takut akan Tuhan, yang betul-betul concern kepada pendidikan keluarganya, dimulai dari tentang takut akan Tuhan, mungkin pendidikan lainnya. Dilatih tentang karakter kekristenan yang luar biasa. Kemudian Max Jukes adalah seorang pemabuk yang tidak memiliki waktu untuk anak-anak dan istrinya. Max Jukes adalah orang yang tidak pernah mau beribadah karena dia adalah orang ateis. Bahkan ketika saudara mungkin di wilayahnya itu pada masa itu ada anak-anak yang pergi ke gereja, keturunannya ingin ke gereja atau anak-anaknya yang ke gereja, mereka dia larang. Dan akibatnya sangat fatal, saudara. Max Jukes menghasilkan anak yang betul-betul dikatakan oleh pemerintah Amerika betul-betul merugikan pemerintah. Berbeda dengan Jonathan Edwards, menghasilkan orang-orang yang memiliki dampak buat Amerika, buat negara. Demikian juga kita, saudara dan saya. Mari kita wariskan hal-hal yang kekal, bukan yang sementara saja.
Dan itu dimulai dari rumah. Rumah adalah sekolah karakter yang paling baik. Mari kita bangun di rumah kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita sebagai warisan kita. Wariskan karakter yang baik, karakter kekristenan, karakter Kristus. Maka mereka akan berhasil. Dan ketika kita tidak memperdulikan tentang karakter kekristenan atau karakter Kristus, maka mereka hidupnya akan hancur. Wariskan iman, bangun karakter mereka. Mari kita bangun family arta, mesbah keluarga. Tempat di sana kita bersama anggota keluarga untuk mendiskusikan firman Tuhan, mengajarkan bersyafaat, mengasihi Allah untuk semakin lagi dan semakin lagi. Ajarkan mereka untuk berempati kepada orang lain, bukan hanya sekedar simpati. Dan terus minta kepada Tuhan, minta arahan, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki tujuan yang ilahi, mengikuti arahnya Tuhan, memiliki hati misi. Amin, saudara. Demikian saya sampaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kita pada hari ini kebenaran firman Tuhan, untuk kita mewariskan hal-hal yang kekal, yang tidak bersifat sementara, agar keturunan kita ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 betul-betul menjadi keturunan yang memberikan arti buat dunia ini, menjadi berkat buat bangsa ini, menjadi berkat buat dunia. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan apa yang telah Mu sampaikan, terjemahkan kembali, masuk Tuhan ke dalam roh kami, ke dalam hati kami semua jemaat, supaya kami semua menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa surgawi, terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, buka hati, angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpah, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Allah yang dasar, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.